Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu-ibu, Siang, dimanapun Anda berada, di wilayah Indonesia bagian Barat, Timur, Tengah, bahkan mungkin ada yang di luar angkasa ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat belajar. Kita sudah memasuki detik-detik terakhir sebenarnya ya. Ini udah pertemuan kita yang keempat, Hamin berapa ini? Kalau dihitung mungkin 1, 2, 3, 4, Hamin 4 lah ya. Mudah-mudahan dengan semakin mepetnya hari, Bapak Ibu-ibu semakin semangat untuk mencari jati diri. Maksudnya mengasah kemampuan. Agar apa? Agar Bapak dan Ibu-ibu yang akan melaksanakan ujian diberikan kesiapan. Siapnya itu lahir batin. Bisa siap lahir batin itu kalau kita sudah punya bekal. Ya, kalau bekalnya udah siap semuanya, otomatis pede. Tapi kalau belum siap, nggak pede biasanya. Tapi mudah-mudahan bisa pede ya, karena udah bekalnya udah cukup banyak ya. Jangan bingung, tinggal diasah berdoa dan jangan lupa bersedekah, katanya sih begitu. Oke, untuk menghemat waktu yang ada, kita langsung saja mulai. Soal yang pertama, ini berarti saya ulang lagi kisi-kisinya ya. Ini dimulai dari awal lagi, yaitu kisi-kisi yang nomor 31. Ini menganalisis diagram gerak lurus posisi benda dari waktu ke waktu untuk menentukan kecepatan sesaat dan atau percepatan sesaat. Kalau kita lihat nih ya, ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada yang sebagian saya ketik, ada yang enggak. Kalau udah enggak kuat untuk ngetik, saya langsung aja screenshot. Sama soalnya. Sama gambar dan soalnya, semuanya lah ya. Tapi kalau yang ada waktu saya ketikin itu. Untuk yang soal ini, jadi perhatikan diagram gerak dua benda A dan B berikut. Benda A dan benda B itu kan ada nomor-nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi maksudnya dikasih nomor itu waktunya. Jadi T1 posisinya di situ. T2 posisinya di situ. Jadi berpindah-pindah posisi. Sama-sama ke kanan tapi secara posisinya beda. Ya. Kalau kita lihat diamati ya, posisi A dari waktu ke waktu, perpindahannya berapa? Perpindahannya itu jadi pas waktu T sama dengan 1 ke T sama dengan 2 itu perpindahannya berarti 1, 2, 3, 4. Jadi perpindahannya itu berarti 4. Perpindahannya 4 ya. 2 ke 3, 1, 2, 3, 4. 4 juga. 3 ke 4 itu sepertinya jarak yang ditempuh itu sama semua untuk benda A. S-nya sama ya. S1 sama dengan S2 sama dengan S3 dan seterusnya. Untuk yang benda B
Benda B juga sama itu, S1 sama dengan S2 sama dengan itu sampai S5 itu. Maksudnya ini perpindahannya loh ya. Perpindahan, oh yang ngomongnya jangan S, nanti salah kaprah ini. Delta S. Saya tulisin delta S aja, biar tidak salah persepsi. Jadi delta S1 sama dengan delta S2 dan seterusnya sampai delta S, berarti delta S yang ke-6 berarti ya. Nah, delta ini juga sama, delta S1 sama dengan delta S2 dan seterusnya sampai delta S berapa itu berarti? Sampai delta S4. Jadi gitu. Terus ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lihat nih, percepatan apakah sama dengan 0? Kalau delta S-nya itu sama, ya, berarti A-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Ini tidak ada perubahan kecepatan. Berarti ini betul. Nomor 2. Percepatan B lebih besar daripada percepatan A. Percepatan A itu sama dengan percepatan B. Berapa? 0. Jadi tidak punya percepatan. Berarti itu salah. Yang nomor 3. Kecepatan A lebih besar daripada kecepatan B. Kalau kita lihat dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, perpindahan A sama perpindahan B itu lebih besar miliknya perpindahan B. Atau perpindahan A lebih kecil daripada perpindahan B. Sedangkan untuk V itu adalah delta S per delta T. Maka dapat disimpulkan bahwa VA-nya itu lebih kecil daripada VB. Nah, di situ berarti salah. Sekarang yang 4. Kecepatan B lebih besar daripada kecepatan A. Ini betul nih, ya. Dari sini ya. Jadi VB lebih besar daripada VA. Berarti ini di soal itu betul. Jadi yang betul itu 1 dan 4. Berarti jawabannya apa ini? Berarti jawabannya adalah yang B. Jawab B. Ada yang perlu ditanyain Bapak Ibu-ibu untuk soal yang nomor 1? Kalau tidak ada, lanjut saja. Karena nomor 1 masih gampang. Kalau bisa. Sekarang lanjut kita ke soal nomor 2. Menganalisis grafik nih ya. Ada suatu gambar, ini grafik, menyatakan grafik kecepatan terhadap waktu. Gerakan benda sepanjang sumbu X. Sumbu X positif mengarah ke kanan. Jarak tempuh dan perpindahan selama 3 detik pertama secara berurutan. Jarak tempuh sama perpindahan. Ini konsep banget tentang perpindahan dan jarak tempuh. Kalau yang dikatakan jarak tempuh, itu adalah total lintasan yang dijalani. Dijalani. Tapi kalau ngomongin perpindahan, itu hanya menyatakan jarak awal ke akhir. Awalnya di mana, akhirnya di mana, yaitu perpindahan, diukur jaraknya. Kalau jarak tempuh itu harus diukur lintasannya. Kalau miring ya udah diukur miringnya berapa, melentot ya melentot berapa gitu ya. 3 detik pertama ini grafik ya.
Grafiknya seperti ini V satuannya meter per sekon, ini T satuannya sekon. Itu dimulai dari 4. Ini 4 nih. Kemudian ini sampai 2 ya. Kira-kira itu di sini lah. Ini kira-kira. Ini 2, ini 3 nih. Nah, ini angkanya berapa itu? Ini min 2. Nah, seperti ini. Kalau mau mencari jarak tempuh, ini ada grafik nih ceritanya. Berarti yang harus kita hitung adalah ini. Ini dihitung. Dan ini nilainya selalu positif. Luasnya itu. Jadi luas grafik semuanya positif. Gitu ya. Karena ini arahnya ke kanan. Kalau ini arahnya ke kiri. No, negatif itu. Ini dari 0 sampai 2 detik itu ke kanan, dari 2 detik sampai 3 detik itu ke kiri. Tapi itu dihitung positif kalau jarak tempuh. Jadi hitungannya adalah ini kan segitiga nih. Setengah, alasnya 2, tingginya 4. Tambah setengah, alasnya 1, tingginya 2. Berarti ini 4 tambah 1 berarti 5 meter. Kalau untuk perpindahan, ini kan udah 4 ya, yang ini 1. Nah, kalau ini, kalau perpindahan luas grafik, positif untuk atas, negatif untuk bawah. Maksudnya bawah sumbu X. Kalau di atas sumbu X positif, kalau di bawah sumbu X negatif. Gitu maksudnya ya. Jadi langsung saja, langsung nggak usah dihitung lagi. Ini kan 4 ya. Jadi 4. Nah, terus yang ini berarti min, jadi min 1. Jadi kalau di total 4 kurangi 1 sama dengan 3 meter. Jadi 5 meter dan 3 meter. Jadi jawabannya adalah, kan ada 2 tuh, 5 meter dan 3 meter itu ke kanan atau ke kiri ya. Jadi 5 meter dan 3 meter itu ke kanan. Jadi jawabannya adalah yang C. Dari sini ada yang perlu ditanyain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan kita diskusi aja. Diskusi nyantai aja ya, Ibu-bapak ya. Silakan bersuara. Kalau tidak ada, silakan di screenshot, disimpan, nanti disebarin ke teman-teman. Oke, saya anggap sudah di screenshot ya. Saya hapus. Nggak ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, ini sebenarnya soal yang lama ini ya, tapi ya nggak apa-apa saya tuliskan lagi. Soal yang baru saya nggak nemu ini. Makanya saya ambil soal yang lama. Suatu benda bergerak dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu menurut persamaan
ada suatu persamaan V sama dengan 10 min 2T. Ini ada I-nya, satuannya meter per sekon. Ini menyatakan berarti pergerakannya sumbu X. Kecepatan rata-rata dalam 5 sekon pertama. Jadi yang ditanya V rata-rata selama 5 sekon pertama. Kalau kita gambarkan grafiknya, itu nanti bisa ada grafiknya ini. Nah, ini kalau dilihat, ini kan ya, kalau kita lihat nih, nanti ini akan ada nilai V yang sama dengan 0. Kapan V sama dengan 0? Jadi kita mencari titik potongnya. Ini kan ada grafik. Saat V sama dengan 0, maka 0 sama dengan 10 min 2T. Pindahin ke sini, 2T sama dengan 10. Oh, ternyata T-nya itu 5. Kalau saat T sama dengan 0, maka masukin ke sini. V sama dengan 10 min 2 dikali 0. Oh, ternyata nilainya 10. Begitu ya. Ini sekon, yang ini meter per sekon. Jadi kita ketemu titik potongnya. Kalau di grafik akhirnya bentuknya seperti ini. Ini V, ini T. Ini kan 10 ya. Ini 10. Terus ini kan 5 nih. Kira-kira misalkan di sini lah. Ini 5. Seret. Kan begini. Ini 5 ya. Satuannya sekon. Ini meter per sekon. 5 sekon pertama berarti seperti ini. Kalau kita terusin ini ke bawah ini. Ke bawah begitu ya. Nah, berhubung ini cuma seperti ini, yang ditanyain adalah kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata ini bentuknya segitiga sebenarnya bisa bisa ditebak. Ini nilainya berapa? Ini nilainya 5 rata-ratanya. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, kalau kita mau mencari caranya gimana? Begini. V rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya ini kan pakai luas. Jadi setengah, alasnya 5, tingginya 10, selang waktunya 5. Coret-coret. 10 bagi 2, 5. Jadi ini 5 meter per sekon. Nah, ini 5 meter per sekon, arahnya kemana? Nah, karena delta S-nya itu positif, ini kan positif nih, di atas sumbu X. Maka ini nilainya, maka ini arahnya ke kanan. Jadi 5 meter per sekon ke kanan, jawabannya adalah yang C. Oke, ini sebenarnya cuma mengulang saja. Ada cintanya, tanda cinta dari saya ini Bapak Ibu. Ya, lanjut saja ke soal nomor 4 karena ini udah pernah kita bahas sih sebenarnya. Nomor 4. Nomor 4, oke. Ini balok dilepas dari posisi 1 dan meluncur melalui lintasan licin seperti pada gambar. Titik lintasan di sekitar posisi 1 berupa garis lurus, sedangkan di posisi 2 berupa lingkaran. Di antara B, arah yang diberikan pada gambar yang menyatakan arah percepatan balok saat di posisi terbawah, posisi 2 ya, adalah nomor berapa. Jadi begini, ini lintasannya itu lurus, miring ya. Habis itu pas di bawah banget, ini melingkar posisinya. Jadi kira-kira seperti inilah. Jadi ini baloknya, ini kan licin ya, ini lintasan licin.
Nah, pas di sini itu, yang posisi terbawah, ini percepatannya kemana arahnya? Apakah ini ada nilai percepatan? Nah, karena ini bentuknya lingkaran, ya berarti ini nanti akan ada namanya percepatan sentripetal. Ini percepatan sentripetalnya. Jadi arah percepatan sentripetalnya itu menuju ke pusat lingkaran. Ke sana, ke atas. Berarti yang mana? Ini AS-nya. Apakah ada percepatan lagi? Nah, karena pas posisi terbawah ini ya, ini gerakan melingkar yang beraturan, yang pas posisi di bawah banget. Tapi kalau udah mulai naik ya, ini mengalami apa namanya perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan. Jadi yang ini semakin melambat, kalau yang sebelah sini ini semakin membesar. Ini percepatannya. Kalau ini melambat, kalau ini membesar. Tapi kalau pas posisi di bawah, ini nilainya percepatan ya, percepatan tangensialnya itu nilainya 0. Jadi cuman ada AS-nya. AS-nya arahnya ke atas. Yang paling tepat itu jawabannya E. Karena kan ada tulisannya gini. Ini 1 ya. Kan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang paling tepat itu ke arah 1. Jadi jawabannya E. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini soal aslinya seperti ini. Cuman pilihan gandanya saya cek itu nggak ada jawabannya. Makanya saya modifikasi jawabannya. Saya modifikasi sendiri. Bayangkan Anda sedang menimbang badan menggunakan neraca yang ada di lift. Ketika lift diam, neraca menunjukkan skala 500 Newton. Gunakan G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian bergerak naik dengan percepatan 1, kemudian konstan, kecepatannya 5, akhirnya diperlambat, percepatannya 1 hingga berhenti. Penunjukan skala berikut sejak lift mulai bergerak sampai tepat berhenti lagi. Jadi kalau naik lift ya, ini kitanya di sini. Ini posisinya kan kalau gerak ke atas, ini ada nilai percepatannya. Percepatannya katanya tuh 1 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau diperlambat, arahnya ke atas tapi diperlambat. Berarti nanti ini nilainya -1 meter per sekon kuadrat. Jadi begitu nanti. Jadi ini dipercepat. Kalau ini berarti diperlambat. Oke. Nah, penunjukan skala yang ada di dalam lift itu sama saja dengan kalau kita gambarkan sketsa gayanya itu adalah garis normalnya, bukan garis normal, gaya normal. Jadi N-nya itu sebenarnya. Ini ada W ya, W yang nilainya M kali G itu ya. Terus kalau liftnya bergerak ke atas, maka nanti ada yang namanya gaya fiktif ini Ibu Bapak. Gaya fiktifnya kita simbolkan FF aja, itu nilainya M kali A. Jadi kalau pergerakannya ke atas, gaya fiktifnya ke bawah. Loh kenapa kok bisa begitu? Coba kita bayangkan ya, sama-sama membayangkan aja. Kalau kita naik mobil atau naik motor, kalau awalnya motor atau mobilnya itu diam, tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, misalkan tiba-tiba ke kanan.
Nah, tubuh kita itu terasa terpentalnya ke belakang. Ke belakang itu kan ke kiri. Kalau gerakannya ke kanan, kita terpentalnya ke kiri. Ya, itu namanya gaya fiktif. Nilainya itu M kali A. Jadi begitu. Sama ini kita naik lift arahnya ke atas, berarti ada gaya fiktif arahnya ke bawah. Pembacaan skala itu sama dengan N-nya ya. Jadi kalau pas diam, itu N-nya sama dengan W. Kenapa? Karena nggak ada gaya fiktif. Jadi N langsung sama dengan W. Kalau misalkan ditanya, kenapa kok sama dengan W? Gimana ceritanya? Begini, sigma F-nya sama dengan 0, sumbu Y ya. Kalau ini nggak ada, berarti kan N dikurangi W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. W-nya berapa? Pembacaan skalanya itu kan 500 Newton. Berarti ini 500 Newton. Masanya berapa? Misalkan kita nggak tahu masanya berapa sih gitu ya. Ya gini aja, W dibagi G. Kan W itu M kali G. Ini 500 dikali G-nya 10 berarti sama dengan 50 kilogram. Kan gitu ya. Ini kalau pas diam. Kalau pas bergeraknya itu ke atas dengan nilai A-nya itu positif. Jadi dipercepat. Kalau dipercepat berarti kan gini ya. Jadi N min MA, langsung aja ya. Min MG itu sama dengan 0. Berarti N sama dengan apa? MA ditambah MG atau A plus G. Jadi M-nya itu 50, A-nya 1, G-nya 10 sama dengan 550. Pas diam seperti ini, pas bergerak ke atas 550. Nah, kalau bergeraknya tetap dia ke atas ya, nggak tiba-tiba ke bawah ya. Tapi mengalami perlambatan. Pelambatannya berarti A-nya min ya. Ini cuman gini aja. Ya sama sih rumusnya. N kan sama dengan M dalam kurung A plus G. Ya, M-nya 50, tapi ini min 1, G-nya 10, kan begitu. Berarti ini kan 9 kali 50 berarti 450 Newton. Jadi kalau diurutin tuh begini, kan bergerak ke atas, dipercepat ya. Habis itu bukan diam sih sebenarnya. Jadi ini bukan diam, tapi bergerak. Jadi pas diam atau pas bergerak, tapi V-nya 0, V-nya 0, tapi A-nya 0. A-nya 0 itu artinya dia tidak ada percepatannya. Cuman ada kecepatan konstan yaitu 5 meter per sekon. Jadi secara urutannya bergerak dengan percepatan 1 nilainya 550, kemudian pas bergerak dengan kecepatan konstan sehingga A-nya 0 nilainya 500, kemudian pas bergerak tapi mengalami perlambatan sehingga nilainya 550. Jadi 550 terus 500 terus 450. Sehingga jawabannya itu harusnya E. Ini jawabannya E. Dari sini ada yang perlu ditanyain, Ibu Bapak, silakan. Izin, Pak. Ya.
Untuk soal yang nomor 3, bisa nggak kita itu pakai integral dulu, Pak? Delta S-nya. Nyari integral. Untuk Oke. tujuannya mencari delta S. Nggak pakai yang gini tuh, maksudnya bisa aja nggak, Pak? Boleh, Ibu. Boleh pakai integral. Jadi nyari integralnya, nanti kan ketemu delta S-nya ya. Iya, Jadi delta S. diintegralin. Baru, Nah, karena kan kalau integral itu harus ada batasnya. Batasnya itu Iya. dari berapa sampai berapa, ini harus kita cari dulu. Batasnya tuh dari sini nanti. Oh iya. Kan 5 sekon pertama. Oh iya, 5 sekon pertama ya, 5 per sekon Iya. pertama udah batasnya tuh dari 0 sampai 5. Iya. Nah, Boleh ya, Pak ya? boleh. Jadi ini langsung diintegralin aja. Jadi S sama dengan 10T min T kuadrat. Iya. Ketemu nanti delta S-nya 25. Ya, delta S sama dengan, atau gini, delta. Ya, langsung lah delta S ya sama dengan integral V dt. Jadi itu jadinya 10T min T kuadrat. Dikasih batas 0 sampai 5. Berarti 5. 10 kurangi 10 kali 5 min 5 kuadrat. Ini berarti kan 50 dikurangi 25, 25 ya. 25. Ini dikurangi 0 kan tetap 25. Ini sama kan? 25 juga ya. Ini 25. Oke. Oh iya, oke. Baru nanti V rata-ratanya delta S per delta T sama seperti ini. Iya, oke. Ya, makasih, Itu Pak. aja. Makasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan di screenshot dan disimpan dan disebar ke grup aja. Silakan. Sudah screenshotnya? Sudah, Pak. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 6. Nomor 6. Dua balok A dan B, nah ini kisi-kisi yang nomor 36, itu membandingkan perubahan energi kinetik benda yang berbeda masanya akibat dikenai suatu gaya sepanjang lintasan tertentu. Jadi ada dua balok A dan B mula-mula diam di atas papan licin horizontal seperti pada gambar. Massa balok B itu 4 kali massa balok A. Kedua balok didorong dengan gaya konstan yang sama besar. Perbandingan energi kinetik kedua balok ketika mencapai garis finish adalah, jadi ini begini. Ini konsep tentang usaha dan energi. Jadi nomor 6 ya. Ini benda A. Ini benda B. Ini sampai finish di sini nih, finishnya. Finish. Finishnya di situ. Selanjutnya, ini kan sama-sama didorong. Ini gayanya sama ya. Ini F, ini juga F. Cuman yang beda itu massanya. Massa B katanya itu 4 kali massa A. Yang ditanyain pas waktu nyampe di finish, energi kinetik A dibanding energi kinetik B itu berapa secara perbandingannya? Oke ya. Ini kan panjangnya sama. Yang ditempuh sama.
gayanya sama. Menurut konsep konsep usaha sama energi ya, usaha energi, usaha kondisi seperti ini kan kecepatan awalnya 0, di sini kan kecepatan awalnya enggak, kecepatan akhirnya ada nilainya ya. Jadi W-nya itu bisa ditulis delta EK. Nah, begitu ya. Untuk yang benda A, jadi ini kita pakai rumus yang ini. Untuk yang A, itu kan F dikali S. F kali S ya. Perubahan energi kinetiknya itu berarti EK A dikurangi 0. Pas di sini misalkan namanya EKA dikurangi 0. Kenapa kok 0? Kan awalnya diem. Terus untuk yang benda B, F kali S ya, sama dengan EKB dikurangi 0. Kenapa? Sama-sama diam. EKA F kali S, EKB F kali S juga. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah EKA sama dengan EKB. Berarti jawabannya yang paling tepat itu yang mana? EKB sama dengan EKA. Jadi jawabannya yang C. Dari sini ada yang perlu dipertanyakan, Ibu, Bapak, silakan. Kalau enggak, lanjut aja ya. Masanya itu nggak pengaruh nggak, Pak? Massa. Massanya, jadi kan begini, Ibu, Bapak, Ibu ya. EK-nya itu kan setengah MV kuadrat ya. Berarti MA dikali VA kuadrat, kan begitu. Di sini juga sama, setengah MB VB kuadrat. Massa A dengan massa A sama massa B memang beda. VA sama VB juga beda kan? VA sama VB-nya beda. Ya. Jadi VA itu pasti lebih besar daripada VB. Tapi ya, kalau kita mau mencari dari kecepatannya dulu, nanti kita akan kelamaan. Nah, karena dengan konsep usaha energi saja, ini udah bisa kita dapat jawabannya. Kalau mau pakai cara seperti itu, harus cari kecepatan VA dulu berapa, kecepatan VB dulu itu berapa. Gitu. Agak lama memang prosesnya. Nah, dengan konsep usaha energi, kita mengerjakan soal lebih ringan, lebih cepat. Lebih sat-set ya bahasa zaman sekarang. Begitu, Ibu. Ada yang belum puas jawabannya? Lanjut ya. Ibu? Halo, ya, Pak, Ibu. ya, Pak. Iya, iya. Nah, begitu maksudnya, ya. Nggih. Nomor 7. Duh. Nomor 7 ini mana ini? Bendanya kok nggak ada? Oh, ada ya. Nomor 7 ini 7 ya. Oh iya. Nomor 7 kok nggak ada jawab, nggak ada gambar. Nggak ada soalnya, Pak. Ada jawabannya aja. Ketinggalan nih kayaknya nih. Ya udah berarti langsung ke soal nomor 8. Yang bikin ngantuk nih. Nomor 8. Menganalisis fenomena tumbukan untuk menentukan perubahan gerak benda-benda yang bertumbukan.
Kayaknya ketinggalan di nomor 7. Kehapus kayaknya nih kemarin. Nomor 8. Benda A dan B bergerak berlawanan arah sehingga bertumbukan maksudnya ya bahasa fisikanya, secara lenting sempurna. Kecepatan kedua benda sebelum tumbukan masing-masing VA dan VB. Jika massa kedua benda sama, kecepatan A dan B tepat setelah tumbukan secara berurutan adalah begini ya, Ibu Bapak. Nomor 8 ini, kalau Mas ini ya, saya kasih catatan untuk tumbukan ya. Khusus soal seperti soal nomor 8. Jika tumbukan lenting sempurna dan kedua benda bermassa sama, maka kecepatannya ditukar. Ditukar aja. Benda A awalnya VA. Benda B awalnya VB. Berarti ketika setelah tumbukan, ini sebelum ya, ini sebelum. Ketika setelah tumbukan, maka V-nya itu untuk yang A itu jadi VB. VA-nya, VB, benda B-nya itu akan menjadi VA. Nah, ini setelah tumbukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A sama B ya. Berarti VB, VA. VB, VA. Jadi jawabannya B. Arahnya diabaikan ya, Pak? Ini kan sudah vektor, Ibu. Ini sudah ada arahnya ini. Sudah ada arahnya. Iya, ini dalam bentuk vektor sudah diwakili. Kan IJK. Misalkan ini vektornya IJK. Ini kan sudah di dalamnya itu ada IJK-nya. Ini juga ada IJK-nya sama. Jadi tinggal ditukar aja posisi. Iya, Kecepatannya. kecoh tadi waktu mengerjakan. Terkecoh tanda min itu. Iya, iya. Nggih, Pak. Ada yang ditanyakan soal nomor 8? Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 9. Silakan di screenshot dulu, disimpan yang rapi, nanti di share ke teman-teman. Silakan. Oke ya, saya lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, ini soalnya unik ya. Ini kalau di sepintas saya baca kayaknya cuman usaha energi. Tapi ini beda. Ternyata ada sebuah batu ini memanjang nih. Tulisannya ini memanjang. Ada sebuah batu yang masanya 2 kg dilepaskan dari ketinggian 5 meter di atas tanah lapang. Kemudian akibat tertimpa batu tersebut, tempat jatuhnya batu terdesak sampai kedalaman beberapa sentimeter. Jika selang waktu antara batu mulai menyentuh tanah sampai diam sekitar
0,1 detik, maka gaya rata-rata yang diberikan batu terhadap tanah adalah, jadi soal nomor 9 ini ada batu gini ya, batu. Batunya ini dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Salah, 5. Ini tanah ya. Habis itu, si batunya akan tertanam di bawah. Ini beberapa sentimeter bahasanya ya. Tapi yang di soal ini diketahui delta T-nya yaitu 0,1 sekon. Massa batunya 2 kg. Ini 2. Udah gitu aja yang ditanyain gaya rata-rata. Bla 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 tanda tanya. Nah, kalau ada delta T sama gaya rata-rata itu pastinya itu ke impuls. Jadi impuls itu rumusnya itu F dikali delta T, atau bisa juga impuls itu M dikali delta V. Jadi ini ada kecepatannya ya. Pas di sini itu kecepatannya 0. Jadi begitu. Kita hitung dulu V-nya. V-nya gimana cara ngitungnya? Kita bisa pakai gerak jatuh bebas aja dari sini sampai sini. Nanti kita ketahuan V-nya. Yaitu nilainya akar dari 2GH. 2 kali 10 kali 5. Jadi untuk V-nya hasilnya yaitu 10 meter per sekon. Baru nanti masukkan ke sini. Langsung aja ya, ini kita ringkas. Maka akan jadi F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. F-nya yang ditanya, delta T-nya 0,1, M-nya 2, delta V-nya itu berarti 10 dikurangi 0. Ini kan 20 dibagi 0,1, hasilnya 200 Newton. Jadi jawabannya yang B. Ada yang perlu ditanyain, Ibu Bapak, silakan. Kalau nggak ada, ya lanjut aja. 10. Nomor 10. Ini gambarnya kurang begitu jelas ya. Saya bacain aja. Ini udah nggak sempet kemarin saya benerin. Ini gerak melingkar menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar atau pada lintasan lengkung. Benda masanya 2 kg diikat dengan tali panjangnya 1 meter. Kemudian diputar pada bidang vertikal. Ketika di titik puncak, beban memiliki kelajuan 5 meter per sekon. Tegangan tali di puncak tersebut adalah, ini nyari tegangan talinya ya Ibu Bapak ya. Jadi ini gerak melingkar. Nah, pas waktu di atas, tegangan talinya berapa? Katanya begitu. Nah, ketika di atas ini ada gaya. Gaya apa? Ada gaya gerak, MG ya. Udah gitu aja. Jadi ada 2 ya. Ada T sama MG. T-nya ke bawah. Kenapa sih T-nya itu kok arahnya ke bawah? Tegangan tali itu kan benda. Tegangan tali itu prinsipnya menarik benda. Namanya menarik ya ke bawah dong, karena bendanya di atas. Masa tegangan talinya ke atas kan nggak mungkin. Tegangan tali kok mendorong kan nggak mungkin. Tali itu menarik sifatnya. Kemudian untuk berat itu arahnya kan selalu always, nggak pernah never, pastilah ke bawah menuju pusat bumi. Oke, masanya diketahui ada 2 kg. Jari-jari 1. Kecepatan pas waktu di sini, ini nilainya 5 meter per sekon.
Nah, itu aja ya. Kita pakainya hukum Newton aja nggak apa-apa ini ya. Enak banget hukum Newton. Emang iya sih hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Tapi A-nya sentripetal. Nah, sigma F-nya, ini kan ada 2, T sama MG ya. Jadi T plus MG. Loh, kenapa kok ini plus? T plus, pokoknya kalau gerak melingkar, kalau menuju pusat lingkaran, itu nilainya plus. Kalau nggak menuju pusat lingkaran, menjauhi pusat lingkaran, berarti min. Kalau pas di sini, MG-nya nilainya min, pas di bawah. Ini MAS ya. AS-nya kita ganti nih. Kita ganti menjadi V kuadrat dibagi R. Maka ini T sama dengan MV kuadrat per R dikurangi M kali G. M-nya 2, V-nya 5 kuadrat, R-nya 1, M-nya 2, G-nya 10. 2 kali 25, 50. 50 kurangi 20, 30. Jadi 30 Newton hasilnya, sehingga jawaban yang paling pas adalah yang E. Ya, enteng lah, tidak terlalu sulit kalau soal yang begini. Kalau konsep kadang kita nggak tahu, nggak yakin juga. Soal nomor 41. Nomor 11. Ini menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus pada permukaan mendatar atau pada permukaan miring. Ya. Balok masanya 1 kg disodok ke atas melalui bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Kelajuan awalnya itu 6 dan balok berhenti pada ketinggian 1 meter dari posisi awal. Gaya gesek rata-rata yang dikerjakan bidang miring kepada balok selama bergerak adalah, ini bisa pakai konsep usaha energi ya Ibu Bapak ya. Jadi gini nih, ini gampangannya, ini kan sudutnya 30 derajat ya. Ini disodok ke atas, disodok ya. Sehingga nanti dia itu berhenti di sekitar sini, misalkan sekitar sini ya. Katanya ketinggiannya itu sama dengan 1 meter. Jadi pas di sini ini berhenti dia. Jadi V-nya, misalkan V2 lah ya, V2-nya itu sama dengan 0. Kalau pas di sini V-nya itu nilainya 6 meter per sekon. Masanya dikasih tahu yaitu 1 kilogram. Sudutnya 30 udah selesai. Yang ditanyain gaya gesek rata-rata. Jadi FD-nya itu berapa, bla bla bla, tanda tanya. Oke. Jadi kita hitung gaya rata-ratanya berapa. Gaya gesek rata-ratanya ya. Ini didorong ke atas ya. Kayaknya kuncinya saya salah ini. Kayaknya sih. Apa kuncinya? Kuncinya C. Saya bikin kuncinya itu C. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak nih jawabannya C. Oke, gini. Ini kan kalau didorong ke atas, gaya gesekannya itu kan melawan gerak. Berarti ini ada gaya gesek FG ya. Ada lagi nggak gaya yang searah sama bidang miring? Ada. Uraian dari W. Jadi uraian W-nya W-nya kan arahnya ke bawah ini ya. Ini W. Ini W diurai jadi 2 berarti. Nah, ini begini. Ini sudutnya di sini nih, sudutnya. Jadi yang ini W cos, yang ini W sin. Jadi ini W sin. W sin 30 derajat. Jadi begitu. Yang ditanyain gaya gesek rata-ratanya. Oke. Ini kita pakai prinsipnya hukum kekekalan energi mekanik. Usaha energi lagi ya.
usaha energi. Jadi prinsipnya begini, Ibu Bapak. Ini jaraknya, ini jarak panjang lintasannya itu, kalau ini 1 meter ini kan bisa dicari. Misalkan namanya S, ini kesini nih S. Ini S ya. Saya taruh sini biar nggak jelimet. Ini kan 30 derajat nih. Ini kan 1. Nah ini S. Pakai aturan sin. Karena apa? Ini depan, ini miring. Jadi sin 30 derajat ya. Jadi S itu, jadi sin 30 derajat itu sama dengan 1/2, kan begitu ya. Nah ini berarti 1/S. Jadi nilai S-nya sama dengan 2 meter. Itu nilai S-nya. Nah, kita pakai hukum kekekalan, apa namanya? Pakai delta, biar cepet nih gini. Delta EM sama dengan W gas. W gas. Usaha gesekan. Delta EM, energi mekanik berarti ini. Nah, pas waktu di atas sama pas waktu di bawah, ya, ini energi mekaniknya cuman energi potensial. Tapi kalau pas di bawah, adanya cuman energi kinetik. Kenapa kok bisa begitu? Kan ini 0 kecepatannya, jadi cuman energi potensial. Kalau pas di sini, energi potensialnya 0 karena tingginya 0. Kita tulis gini ya. EP, kita tulis lengkap. Nggak cukup nih nanti. Kita tulis di sini aja deh. Jadi delta EM sama dengan W gas. W gas ya. Jadi EP2 ditambah EK2 min. Nah, ini diginiin aja. EK min EP1 ditambah EK1. Ini sama dengan FG dikali S. Ini dikasih min nih. Gaya gesekannya itu kan nilainya min, usahanya. Terus EP2-nya ini kan 0, ini 0 ya, plus EK2-nya ini setengah MV kuadrat. Maaf, kebalik. EP-nya itu berarti MGH ya. Ini plus 0, min. EP1-nya 0 nih, ini 0. Plus EK1-nya berarti setengah MV kuadrat. Sama dengan min FGS. M-nya berapa? M-nya mana tadi? Oh ini 1. G-nya 10. H-nya 1. Min. Setengah. Masanya 1. Ini 36 ya. Karena V-nya itu kan 6. 6 dikuadratin 36. Langsung aja deh ya. Min FG S-nya itu, S-nya mana tadi? S-nya hilang tadi S-nya. Oh ini S-nya 2. Ini berarti 18. 18 dikurangi 10. Berarti min 8. 10 dikurangi 18 min 8 ya. Malah gini aja deh ya. Jadi min 8 sama dengan min 2 FG. Sehingga FG-nya sama dengan FG-nya berarti 4 Newton. Ada nggak 4 Newton? Nah kan,
Salah W- ngasih. Pak, itu Ya. W sin 30-nya nggak dipakai, Pak? W sin 30-nya nggak dipakai. Wisin 30-nya kalau mau dipakai pakai cara lain sih sebenarnya. Oh iya. Pakai cara Kalau lain yang ini ada. nggak dipakai ya, Pak ya? Iya. Kalau pakai cara yang ini W sin-nya nggak dipakai ya? Iya, ini nggak dipakai ini wisin. Kalau mau pakai cara lain boleh sih sebenarnya. Oh, nggih. Ini kan pakai usaha energi ya. Jadi gini, Ibu. Kalau mau pakai cara lain ya. Pertama ya, kita cari dulu percepatan. Percepatannya, ini sampai sini itu percepatannya berapa? Setelah ketemu percepatan, baru pakai hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. W sin nilainya min, Fg nilainya min, jadi min W sin 30, min Fg sama dengan M kali A. A-nya diperoleh dari percepatan itu. Mau dibuktikan nggak? Mungkin beda ya, mungkin beda hasilnya. Tapi bisa lah kita buktikan, coba aja ya. Tapi silakan screenshot dulu ya. Kita coba membuktikan. Kita biar bisa menambah pengetahuan kita ini. Silakan screenshot dulu. Habis itu kita coba buktikan. Pakai cara yang nyari percepatan dulu. Oke ya. Mungkin beda, mungkin. Kalau nyari A-nya dulu berarti gini, A sama dengan ada rumus GLBB itu. Rumusnya GLBB itu S sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kan kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya 6 kuadrat plus 2A, S-nya itu tadi 2 ya. Jadi ini 4A sama dengan 36. Jadi A, ini min. Jadi A-nya itu min 9 meter per sekon kuadrat. Jadi ini mengalami perlambatan. Itu sigma F sama dengan M kali A. Ini berarti min Mg sin min Fg sama dengan M dikali A. Jadi min M-nya itu tadi berapa ya? M-nya 2 ya? 2 sih, 2 atau berapa sih? Oh, 1. M-nya 1, G-nya 10, sin 30 setengah. Min Fg, M-nya 1, A-nya 9. Ini min 9. Berarti min Fg sama dengan min 9, ini kan 5 nih. Jadi plus 5. Jadi Fg-nya sama dengan min 4 Newton. Tuh kan sama. Gimana Ibu? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cuman kalau yang cara begini ini agak panjang di sininya sih. Nyari percepatan dulu.
Kalau pakai usaha energi lebih cepat. Ini saya hapus ya. Kita ke soal yang nomor 12. 12. Ini menganalisis gerakan benda langit berdasarkan hukum Kepler ya. Ada sebuah planet. Planet itu pas waktu mengelilingi matahari, ya posisinya itu ada posisi yang paling jauh, ada posisi yang paling dekat. Posisi paling jauh disebut aphelium, posisi paling dekat itu perihelium. Ini A, ini B ya. Ini B-nya. Ini planetnya nih. Planetnya bergerak seperti ini. Kelajuan planet semakin besar. Kalau semakin, ini kan dari A ke B itu semakin dekat ya. Kalau jauh, V kecil. Kalau dekat, V besar. Kayak gini ya. A sama B kan lebih jauh A, berarti ini membesar. Jadi kelajuan planet semakin besar. Nomor 1 itu betul. A ke B ini mendekat. Berarti V membesar. Berarti betul. Yang nomor 2. Energi mekanik planet bernilai tetap. Nah, energi mekanik ini nilainya selalu tetap betul. Dimanapun posisinya tetap. Nomor 3, percepatan planet selalu berubah-ubah. Percepatan planet selalu berubah-ubah. Jadi ini bisa kita analisis begini, Ibu Bapak ya. Kalau pas posisi di sini, ini percepatan sentripetalnya kan ke kanan. Pas waktu di sini, percepatan sentripetalnya itu ke sana, menuju ke matahari. Berarti ini selalu berubah-ubah posisinya. Kok bukan posisinya, arahnya ya. Arahnya selalu berubah-ubah. Jadi ini betul. Betul. Ini sebenarnya ada nilai percepatan tangensial. Cuma ini percepatan tangensialnya itu kecil. Ini kecil nih. Coba ke sini nih. Ini ke sini ya. Misalkan ada percepatan tangensialnya ke sini. AT misalkan. Nah, akhirnya ini jadi begini. Ini percepatan tangensialnya kemana? Sono. Nah, akhirnya ke sono. Ini totalnya. Ini tangensial. Ini total. Jadi selalu berubah-ubah kalau misalkan meskipun ada percepatan tangensialnya. Jadi jawabannya itu 1, 2, 3 yang betul tuh. Jadi jawabannya A. Soal nomor 13. 13. Menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda tegar dalam kesetimbangan statis. Ini konsepnya tentang torsi ya. Ini sedikit saja tentang torsi atau torka. Simbolnya seperti ini, cara bacanya tau. Nilainya itu, ini F, R, sin, theta. Tetanya itu, kalau posisinya, ini theta antara sudut
Taruh sudut. Antara gaya dan kalau batang itu berarti terhadap batangnya aja paling gampang. Kalau gambarnya seperti itu. Ini sudut antara gaya dengan batang. Makanya kalau sudutnya, kalau batangnya sama gayanya itu tegak lurus, ya berarti sudutnya 90 derajat, F kali R aja. Dan ini ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Kalau yang searah jarum jam itu nilainya negatif nih. Kalau berlawanan itu positif. Ngikutin tangan kanan. Ya. Jadi kalau misalkan searah jarum jam ya, searah jarum jam jempolnya ke atas. Berlawanan jarum jam nih gini nih tangannya. Berlawanan jarum jam jempolnya ke atas. Berarti positif. Searah jarum jam jempolnya ke bawah. Ke bawah berarti negatif. Nah, seperti itu aslinya. Langsung aja ya, ini sederhana saja sih soalnya. Ini benda dalam keadaan statis atau diam nih Bu Bapak. Ya. Ini tengah-tengah nih, sini nih, ini tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Terus ini ada F1. F1. Terus ini ada F2. Ini panjangnya L1, yang ini panjangnya L2. Terus ada gaya normal, arahnya ini ke atas nih. Kalau orang teknik ini bilangnya apa ya? Gaya tumpuan kalau nggak salah. Gaya tumpuan. Terus pernyataan yang benar, F1 kali L1 apakah sama dengan F2 kali L2? Nah, ini kan dalam keadaan statis. Jadi sigma torsi sama dengan 0. Kita melihat posisi di sini, torsinya. Sumbunya di situ. Ya berarti F1 dikali L1 ini searah jarum jam. Kok searah? Berlawanan jarum jam. Ini sumbunya ya. Yang ini berlawanan jarum. Salah lagi ngomongnya. Berlawanan jarum jam, ya ini searah jarum jam. N-nya kok nggak diikutin, karena ini posisinya di poros. Ini sebenarnya ada W-nya, tapi W sama juga, W-nya itu juga ada, posisinya itu ada di poros. Jadi nggak dipakai. Yang dipakai itu F1 sama L2. Sehingga ini kalau kita tulis ya, ini berlawanan jarum jam, yang ini searah jarum jam. Ini F2 L2 sama dengan 0. Sehingga dapatnya F1 L1 sama dengan F2 L2. Ini betul. Sekarang nomor 2. NL1 sama dengan WL1 ditambah F2 L1 plus L2. NL1. NL1 itu kok bisa masuk? Terus kok ada W-nya? Jadi begini. Nilainya N, ya, nilainya N. Ini kan syarat terjadinya kesetimbangan statis itu adalah salah satunya adalah sigma F sama dengan 0. Jadi gayanya, jumlah gayanya itu 0. Sumbu X, sumbu Y itu 0. Yang sumbu Y ya, sumbu Y. Kan ada N, F1, W, sama F2. Kalau kita tulis kan berarti yang ke atas sama dengan ke bawah. N, langsung aja ya, N sama dengan F1 ditambah W ditambah F2. Gitu ya. Ini kita bisa analisis dari sini. Analisis dari yang lain bisa. Coba deh. Kalau ini semua kita kali L1. Kali L1. Maka akan dapat N1 L1 sama dengan F1 L1 ditambah WL1 ditambah F2 L1. Ya. Sedangkan F1 L1 itu sama saja dengan F2 L2. Jadi ini kita substitusi. Akan menjadi N1 L1 sama dengan F2 L2 ditambah WL1 ditambah F2 L1. Atau N1 L1 sama dengan WL1 ditambah
F2 dikali L1 tambah L2. Oh, ternyata ini betul juga. Begitu ya. Ini analisis kita dari sigma F. Kalau kita analisis pakai sigma torsi, bisa nggak? Bisa. Anggap ini torsinya, sumbunya ada di sini. Anggap sumbunya ada di sini. Bisa. Kita pakai cara lain untuk membuktikan pernyataan nomor 2. Nih, saya taruh di sini aja. Yang ini ya, sumbunya di sini. Ini searah jarum jam, ini berlawanan. Kan sigma torsi sama dengan 0. Ya. Berarti ini berlawanan jarum jam ya. Jadi langsung aja N L1 dikurangi W L1 dikurangi F2 dikali L1 tambah L2. Ini sama dengan 0. Maka NL1 sama dengan WL1 ditambah F2 L1 tambah L2. Jadi ini kalau ini kita analisis dari sigma F sama dengan 0, kalau ini kita analisis dari sigma torsi sama dengan 0. Hasilnya sama. Gitu. Sekarang terakhir kita soal pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3, apakah N sama dengan W? Sebenarnya sudah terjawab dari pernyataan ini. Dari ini. N itu tidak sama dengan W. Kenapa? Ada F1 sama F2. Masa nggak ngaruh? Ya ngaruh dong. Jadi W tidak sama dengan N. Jadi jawabannya pernyataan nomor 3 itu salah. Jadi yang betul itu 1 dan 2. Sehingga jawabannya itu yang A. Ada yang perlu ditanyain Ibu Bapak? Silakan. Mungkin penjelasannya terlalu enjelimet. Silakan. Halo? Kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan hilang semua ini. Ada, Pak. Menyimak, Pak. Oke. Silakan di screenshot dan kita lanjutkan ke yang lain. Kalau sudah saya hapus. Oke, saya hapus ya. Ya mungkin kalau ketemu soal kayak gini dirasa sangat sulit, ya udah di skip dulu. Berusaha mencari wahyu dulu. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14 ini masih tentang benda-benda ya, benda-benda. Ini disuruh mencari percepatannya nih. Jadi ada sebuah benda. Kalau diputar, nah ini salah, gambarnya salah. Jadi pertama, batangnya ini dikasih gaya ketika sumbu putarnya itu ada di ujung. Nah, ini dikasih gaya F gitu aja lah ya. Itu gayanya nggak kelihatan. Berapa itu? 10. 10 Newton. Ini gayanya 10 Newton.
Nah, pas waktu kondisi seperti ini, nilainya itu 1/3 ml kuadrat. Nah, tapi kalau pas posisi sumbu putarnya itu ditaruh di tengah-tengah, itu nilainya 1/12 ml kuadrat. Ini F-nya sama ya, 10 Newton. Percepatan pertamanya itu 8. Percepatan sudut ya, 8 rad per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyain pas posisi ini, alfa 2-nya berapa? Nah, misalkan yang ini itu inersia 1, yang ini inersia 2. Kita pakai sigma torsi sama dengan I dikali alfa aja. Ini kayaknya saya salah ngasih pilihan gandanya ini. Kayaknya sih. Kayaknya salah. Kayaknya. Maaf ya Ibu Bapak, kayaknya salah nih saya ngasih pilihan gandanya. Oke, kondisi pertama. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa ya. Jadi nulisnya gini. F dikali, ini ke sini kan panjangnya L. I1 1/3 ml kuadrat. Alfa 1 8. Kan begitu ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua. F dikali. Ini ke sini berapa? 1/2 L. Kali 1/12 ml kuadrat dikali alfa 2. Ini yang ditanya. Ini persamaan kedua. Nah, begitu ya. Kalau mau langsungnya diginiin aja. Jadi F-nya dicoret, L-nya dicoret, ml kuadratnya dicoret. Berarti dapatnya kali silang aja ya. Kali silang maka didapat 1/12 alfa kuadrat sama dengan 1/2 kali 8, 4. Berarti ini 4/3. Alfa 2-nya sama dengan, ini bisa dicoret sama ini 1, ini 4, berarti alfa 2-nya itu 16. 16 rad per sekon kuadrat. Tuh kan, salah. Salah kasih pilihan gandanya. Jadi harusnya jawabannya itu yang E harusnya. Harusnya kok E sih? Harusnya jawabannya itu B. Saya ngasih jawabannya itu yang B. Ada yang perlu ditanyain, Ibu Bapak, silakan. Kalau enggak ada, lanjut aja. Biar cepat selesai dan cepat istirahat. Oke. Nomor 15. Seorang pria duduk di kursi bisa berputar bebas terhadap porosnya seperti ditunjuk pada gambar di bawah ini. Mula-mula tangan pria tersebut direntangkan sehingga sistem orang bersama kursi berputar dengan kecepatan rotasi tertentu. Jika pria itu kemudian mendekapkan kedua tangannya, maka di antara pernyataan berikut, kecepatan rotasi sistem bertambah, kecepatan angular sistem tetap, energi kinetik rotasi sistem bertambah. Yuk kita cek aja. Jadi begini nih, pas posisi tangan terbuka atau terentang lah ya, dengan posisi tangan
sendekap. Oh, sendekap ya. Ya udahlah bahasanya sendekap aja ya. Ini kita misalin kalau mau pakai angka ya. Misal aja. Misalkan nih, ini I1. Kalau pas terbuka itu lebih besar daripada pas aku tertutup. Misalkan ini 4. Ini 2, gitu ya. Ini kita misalin aja. Omega 1-nya itu misalkan 4 aja deh. Berarti omega 2-nya berapa? Ini pakai L1 sama dengan L2. Jadi I omega. Jadi I1-nya itu 4, 2, omega 2 ya. Ini coret-coret 2. Berarti omega 2-nya sama dengan 8. 8 radian per sekon. Oke, ya. Jadi begini. Yuk kita bisa lihat. Kecepatan rotasi bertambah. Awalnya kan 4, sekarang jadi 8. Betul. Momentum mengalir sistem tetap. Ini dari sini. Betul. Nomor 3, ini sekarang. Energi kinetik rotasi sistem bertambah. Energi kinetik rotasi itu EK rotasi ya. Itu nilainya setengah I omega kuadrat. Berarti EK satunya sama dengan setengah I-nya berapa? 4. Omeganya berapa? 4 kuadrat. Ini kan 2. 2 dikali 16, 32. Coba IK 2-nya. Setengah. I-nya 2. Ini 8 kuadrat. Coret. 64. Tuh, beda ya. Beda ini ya. EK1 sama EK2 beda nilainya. Jadi ini nilainya bertambah. Bertambah ya. Jadi itu betul. Berarti 1, 2, 3 betul. Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya itu yang B. Dari sini ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, Ibu Bapak silakan. Ini saya pakai pemisalan angka seperti ini. Kalau nggak ada, silakan di screenshot dan di share nanti. Nomor 16. Ini sebenarnya kurang pas sama kisi-kisinya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya nyari udah nggak nemu nih. Ini buat nambah-nambah pengetahuan aja. Itu nomor 16. Ini saya hapus dulu. Ada sebuah balok kayu volumenya 0,2 meter kubik terapung di atas air. Andai kata 90% bagian balok kayu berada di dalam air, maka agar semua balok kayu tercelup di dalam air, maka di atasnya harus ditempatkan benda bermassa minimal berapa. Jadi ini posisinya itu begini, balok kayunya. 90% itu berada di dalam air. Ini 90%. Yang ini berarti 10%. V. Nah, supaya dia itu tenggelam seluruhnya di dalam air, maka harus dikasih beban tenggelam seluruhnya di dalam air seperti ini. Ini dikasih beban bermassa berapa? Ini M-nya. Nah, ini maksudnya ini M-nya berapa gitu ya. Masanya ini berapa?
Ini kondisi pertama, yang di kondisi kedua. Pas posisi ini kondisi pertama ya. Ini kondisi pertama, yang ini kondisi kedua. Yang kondisi pertama dulu. Berarti begini. Kondisi pertama, ini kan ada gaya berat. Misalkan namanya itu jangan M kecil ya, ini MG aja ya, M besar di kecil. Ini gaya Archimedes. Ini MG kecil, ini M besar G kecil. Ini M besar ya, kali G. Ini ada gaya Archimedes. Ini gaya Archimedes 1, ini gaya Archimedes 2. Karena ini beda, yang tenggelam. Kalau ini tenggelam seluruhnya, ini tenggelam cuma 90%. Nah, kondisi pertama dulu, ini begini. Yang kondisi pertama, FA1 sama dengan MG. Ini kalau kita tuliskan rho VG. Ini rho-nya air nih. Volume yang tercelup. Saya tulis V1. Ini MG. Yang kedua itu FA2 sama dengan MG tambah MG. Jadi ini rho VG, ini rho air ya, volume 2. Ini bisa ditulis M besar M. Oh, jangan deh, kita tulis begini aja. Nah, seperti ini. Nah, MG ini bisa disubstitusi ke sini biar enak nanti. Jadi rho air volume 2 G sama dengan ini ya, substitusi ke sini ya. Rho air volume 1 G plus MG. Nah, ini gini. Rho airnya itu 1000. Volume 2-nya itu volume 2-nya ini 90%. V. Ini gini coret aja deh. Nah, seperti ini. Sama dengan ini 1000, volume satunya itu ini 100%. 100% V plus M. Berarti ini 9. Walah, kebalik. Ini kebalik nih, harusnya nih yang 100%. Ini 100%, yang ini berarti 90%. Nah, tadi dipindahin ini 10% ya. 10% volume kali 1000 kali M. Berarti 10/100. Volumenya 0,2, ini 1000. Ini coret. Coret. Ini sama ini tinggal 2 kali 10. Berarti masanya 20 kg. Berarti jawabannya B. Langsung aja. Langsung aja. Nomor 17 itu yang ditanya perbandingan P1, P2, P3. Posisinya itu kan mendatar ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau mendatar ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini karena posisinya mendatar. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Itu alasannya. Ini air nih. Ini air. Ini meskipun ada apanya di atas terserah ya. Ini tetap 1, 2, 3 itu nilainya sama. Jadi jawabannya itu yang E. Ini E. 18. Agak cepat. 18 itu juga sama. Karena AA, AB, AC, AD nilainya sama semuanya. Nah, karena ini nilainya sama, maka VA sama dengan VB sama dengan VC sama dengan VD. Ini pakai hukum kontinuitas.
Yang penting adalah debitnya sama. Ki selalu tetap. Makanya jawabannya itu yang A. Ini jawabannya A. Sekarang 19. Itu langsung aja ya. M itu sama dengan SN per F ditambah 1. Itu kalau matanya normal. Kalau tidak normal, berarti ini kita pakai PP. Nah, PP-nya itu 30. Fokusnya itu 5. 5 per 6 sih? 5. Ini tambah 1. Berarti sama dengan ini 7. 7 kali. Itu berakomodasi. Berakomodasi. Ada yang perlu ditanyain Ibu Bapak? Silakan. Kita hampir selesai. Silakan di screenshot. Habis itu kita bahas yang soal nomor 20 terakhir. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Ibu. Saya terus yang tanya kayaknya. Yang berakomodasi itu kita lihat dari segi apanya ya Pak? Dari garis yang menuju ke bayangan, Ibu. Oh, iya. Garis yang menuju ke bayangan itu kalau berpotongan berarti berakomodasi. Okay. Kalau yang garis menuju ke bayangan kok tidak berpotongan, berarti itu terjadi di daerah tak hingga. Berarti itu tidak berakomodasi. Syaratnya kalau tidak berakomodasi, bendanya itu harus ditaruh di titik fokus. Ya. Berarti pas aja. Nah, berarti itu berpotongan ya. Nah, syaratnya bendanya ditaruh di lebih kecil daripada titik fokus. Taruh di ruang 1 itu. Iya. Kadang tuh bisa lupa ya kayak gitu tuh. Lupa kalau jarang jarang dilihat. Iya itu, jadi lupa ini akomodasi apa enggak gitu. Ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Ini saya lanjut ya. Ini nanti malam ada belajar pedagogik nggak? Biasanya ada. Ya. Mudah-mudahan kuat ya. Kuat HP-nya, kuat orangnya. Kuat segala-galanya. Terakhir nomor 20 ya, ini spesial soal terakhir. Ada sebuah lensa positif, ada 2 ya. Ada F-nya nilainya 10, ada F-nya nilainya 40. Kemudian itu dirangkai untuk mengamati benda jauh dan diperoleh perbesaran sudut sebesar 4. Jadi M-nya sama dengan 4. Disarankan 3 hal berikut. Perbesaran. Nah, kalau melihat benda jauh, berarti ini jatuhnya itu ke teropong. Ya, ini teropong. Teropong seperti apa? Ini teropong bintang biasanya. Nah, M-nya itu F. Kalau FOB per FOK, ya, FOB per FOK, berarti ini masuknya di tak berakomodasi. Ternyata kalau setelah diteliti, ya, ini berarti harus jadi FOB, yang ini harus jadi FOK. Maka M-nya sama dengan 40 per 10, sama dengan 4. Jadi begitu. Kalau nyari D, gimana caranya? FOB ditambah FOK. Jadi ini 40 ditambah 10, sama dengan 50 cm. Sama ini juga untuk mata tak berakomodasi.
Yuk kita cocokin aja nomor 1. Dan saya yang fokusnya 40 dijadikan objektif. Betul. Jarak antara dua lensa 50. Betul. Cara melihatnya harus mata berakomodasi maksimum. Salah. Jadi jawabannya harus 1 dan 2. Jadi jawabannya D. Jawab D. Ada yang perlu ditanyain soal nomor terakhir ini? Ini tak berakomodasi ya, FOB per FOK, D-nya itu FOB ditambah FOK, tidak berakomodasi. Jelas, Pak. Oke, sangat jelas. Sebelum saya tutup, saya ingin melihat nih peserta terakhir itu siapa saja. Masih ada Bu Sri Wayuni, Bu Cintami, Bu Wapur atau Pak Wapur, Bu Siti Mutmainah, Bu JS. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, mengamati, meskipun dalam keadaan kurang kuat. Tidak berakomodasi mungkin ya. Kayak gitu aja deh ya. Ini saya hentikan dulu rekamannya.